Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa bi'idznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana al-Qur'ana wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang sejuk ini, mudah-mudahan sejuk hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengabdi kepadanya. Mudah-mudahan hari ini hari yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kegiatan kita ini menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu berbahagia, pada kesempatan ini hadir bersama kita Pak Camat ya. Mana Pak Camat? Biasa Pak Camat berbeda, jadi menyatu ya. Alhamdulillah. Kemudian kepada tokoh masyarakat, para ulama, para ustaz, para khalifah dan pimpinan masyarakat, kelurahan, program, dan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada panitia dan pengurus masjid dan pengurus GSSD Rokan 4 Kota dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahim, dan memang kita harus sering bertemu dan bersua. Nah, Bapak yang berbahagia, Nabi mengatakan yadullahi 'alal jamaah. Nabi mengatakan dalam bahasa langsungnya tangan Allah di atas jamaah. Tapi makna yang terkandung dalam kalimat itu bantuan Allah, rahmat Allah, kebaikan yang didatangkan oleh Allah itu kalau kita berjamaah. Maka dengan kedatangan kita berjamaah pada hari ini, mudah-mudahan rahmat Allah berdatangan dan datang kepada kita senantiasa. Dan Nabi juga mengatakan alaikum bil jamaah. Ya, kalian harus berjamaah. Artinya apa? Bersatu dan berkumpul. Agarnya dalam setiap kesempatan kita sebagai Muslim yang selalu berjamaah. Dimulai dengan sholat fardu 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam kita bertemu dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau tidaklah oleh karena berjamaah, agaknya mungkin ada di antara kita seminggu dengan jiran pun tak pernah berjumpa.
Ya, kenapa? Karena kita mungkin berbeda kegiatan, berbeda profesi. Mungkin misalnya kantor sebelah Mudia, kalau pasar sebelah Kaula. Tentu setiap hari aktivitas kita sesuai apa yang kita kerjakan. Sehingga jiran pun tak pernah kita bertemu kalau tidak dihadirkan pada saat seperti ini. Lucu di kota-kota ada orang yang bertetangga dan berkenalan. Dia numpang suatu angkutan sambil dulu berdekatan tak kenal mengenal. Ternyata turun pada terminal yang sama, halte yang sama, tak kenal mengenal. Beriring jalan tak kenal mengenal. Padahal bertetangga. Lepas tahun-tahun bertetangga sekali itu bosku. Agaknya pernah ada seperti itu. Kita bertetangga tak orang bosku. Kenapa? Karena berbeda profesi dan berbeda tugas, berbeda kegiatan kita. Nah, dengan adanya berjamaah sholat berjamaah ini, kita bertemu 5 kali semalam. Setidaknya kok dibuang tidak recording, bertemu semalam lagi, bertemu semalam subuh. Sebab apa? Zuhur, asar, lagi-lagi. Kapan bertemunya? Subuh dan maghrib. Atau mungkin sekali maghrib saja. Subuh telah jago, ya. Masih ada waktu kita bertemu sekali sehari. Kalaupun tak bertemu, mungkin karena sibuk dan sebagainya, bertemulah sekali sejumat. Ya, itu paling dasar. Sebuah kampung sekali Jumat bosun, ada pertidak. Begitu juga kita berkumpul lagi pada sholat Idul Fitri, Idul Adha. Agaknya Bapak Ibu, mana yang banyak agaknya sembahyang subuh berjamaah kode pada sembahyang Idul Fitri. Mungkin banyak Idul Fitri karena mungkin jauh-jauh tetangga dan orang-orang yang merantau pulang ke kampung. Kemudian apa lagi? Tidak jodoh. Setidaknya sekali selama hidup kita bersubuh. Di mana aja bersubuh di padang Arafah. Wajib kita berkumpul sekali selama hidup di padang Arafah. Sebab ibadah haji wajib hanya sekali. Begitulah Islam menginginkan persatuan dan berjamaah. Alhamdulillah Bapak Ibu bahagia, Islamlah yang mengisi kegiatan di dunia ini. Kalau tidaklah oleh karena azannya umat Islam, agaknya tidak adalah orang yang mengingat waktu. Kalau seandainya dirokan bisa tidak Agus di azan masjid, tidak tahu dulu bagaimana subuh, mana maghrib, mana isya. Ya, waktu-waktu yang 5 itu adalah waktu yang strategis dan waktu yang ditetapkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga bertemu dengan sesama kita. Dalam kehidupan kita sehari itu beberapa jam kita minimal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berdialog, bertemu dengan jiwa dan hati kita 5 kali semalam. Dan waktu-waktu itu dipilih oleh Allah. Idza salata al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Dan 5 waktu itu adalah waktu yang sangat penting itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sediakan waktu itu di saat-saat bulan kita tidak ada kegiatan. Pertama setelah subuh, lupa kojo lolo dalam mekanisme kojo lalu dimulai, kecuali mungkin kalau orang motong jauh ke kotanya, itu masih ada orang motong
jam 3 udah bangkit, tinggal subuh. Ya, merasa tidak ada alasan kita untuk tidak sholat subuh, karena waktu subuh adalah waktu setelah kita istirahat dan menjelang bekerja. Kemudian sholat zuhur, kita bekerja dari pagi sampai siang, ada saatnya kita berhenti, karena kita juga manusia yang harus istirahat. Kemudian mungkin ada waktu bekerja lagi, tambah kalau tadi masih tergantung, lanjutkan asar, kita harus berhenti sholat kita. Kemudian pulang ke rumah maghrib, sholat maghrib kita. Tidak mungkin ada juga orang bekerja waktu maghrib sudah harus istirahat. Kemudian isya, Allah dekatkan isya dari maghrib supaya ada kesempatan yang lapang untuk kita istirahat dan untuk tidur. Waminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Indahlah di tengah malam kalian melakukan salat tahajud untuk tambahan amal bagimu. Jadi Bapak Ibu berbahagia, dari 5 waktu itu waktu untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu adalah waktu kita harus juga bertemu sesama kita. Ketika kita istirahat dari pekerjaan kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau juga waktu yang telah ditetapkan Allah kita gunakan untuk bekerja, berarti tidaklah kita tahu menghargai Allah yang telah menghidupkan kita dan Allah telah menyiapkan bahan untuk kita bisa hidup. Seandainya bekerja juga pada waktu yang Allah tentu itu, agaknya tidak ada keberkahan dari apa yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, maka gerakan subuh, sholat subuh berjamaah ini merupakan suatu program dalam rangka untuk menggugah masyarakat pentingnya untuk melakukan sholat dan melakukan sholat pada waktunya dan berjamaah di masjid. Ada 3 kriteria sholat yang maksimal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Namanya sholat TBM. Barangkali bagi kita yang punya sawit, TBM itu apa artinya? Taman belum menghasilkan. Kalau TBS, tanda buah segar. Jadi kita pakai istilah itu untuk mudah naiknya. Apa TBM TBS? Hendaknya kita melakukan sholat itu sholat TBM. T tepat waktu, B berjamaah, M di masjid. Itu double harus sembahyang tepat waktu, berjamaah di masjid. Ada orang sholat tepat waktu berjamaah tapi di rumah, berarti kurang pahalanya. Ada orang tepat waktu tapi tidak berjamaah, Anda itu maksimal, ya. Apalagi sholat tarawih tidak berjamaah, tidak ada sholat dan sembahyangnya hanya sekedar setor muka, sehingga orang sembahyang sholat itu tidak sadar berapa rakaat tadi gotong. Pernah tidak ibu sembahyang sholat seperti itu? Kalau sholat sama di makmum, di imam, ada amannya. Ibarat penumpang, kok ada supirnya. Apa jadi belakang dia? Takbir imam, takbir apa? Salam imam, salam imam. Kalau sembahyang sholat, tadi gotong. Ya. Nah, dengan kita sholat TBM, insya Allah nilai sholat kita itu nilainya maksimal. Kalau TBS apa boleh? Orang TBS itu ya, Pak Ustaz, TBS-nya jelas tepat waktu, berjamaah dan di surau. Oh, dia pakai susu dulu situ. Surau. Agaknya sholat inilah merupakan ibadat utama
yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai umat Islam yang taat kepada Allah, yang ingin kembali di akhirat dalam keadaan selamat dunia dan akhirat. Inti daripada perjalanan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah, dan pengabdian yang utama yang harus kita lakukan adalah as-shalah. Shalah maknanya ada hubungan kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya salat kita itu merupakan salat yang menyejukkan hati. Ada orang yang kadang-kadang datang azan mengeluhnya, azan bulog. Pernah ada ibu? Cako azan bulog. Seolah-olah panggilan azan itu panggilan beban. Padahal itu adalah panggilan kasih sayang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kalian salat, nanti kalian akan kuberikan kebaikan dan kemenangan. Kalau diubah ayat shalah falah itu agaknya mungkin lebih banyak arti berbeda. Ya, hayya 'alas shalah, qaqtinal fulus. Kalau diubah banyak banyak. Kalau ayat falahnya apa falahnya? Ya, kalau falah mau. Ya. Ayat sholat, marilah sholat. Yang asalnya kan hayya 'alal falah. Kalau kalian sholat akan kuberikan kemenangan. Kata Allah, dunia akhir. Agaknya ada yang kurang kita tuh di subuh-subuh kadang tertanya sendiri ikut tidak lagi nih kok. Dia Sabtu aja, Minggu. Oh, terus nasihat ya. Seandainya dirubah azannya, hayya 'alas shalah, satu tinal fulus. Apa artinya? Marilah sembahyang kalian akan mendapat binti saudara. Video hari datang. Pacaman lagi program setik sembahyang subuh jadi bagi suatu ibu. Kebanyakan mau beli ibu agaknya lebih sah. Ya, kira lebih warna berikuannya. Agaknya ya terjun mungkin macam itu bahasan kau ya. Ya. Orang lebih tertarik dengan hal yang jelas, yang nyata menurut mata-matanya daripada pandangan hati nurani. Kenapa? Karena hatinya barangkali bermasalah. Orang-orang yang hanya menghiraukan hanya yang nampak di mata kepala, tidak menyentuh kepada hati nurani, inilah yang perlu kita perbaiki. Bapak yang berbahagia, inilah panggilan sholat, inilah panggilan utama, dan hendaknya kita pada waktu sholat kita betul-betul kita merasakan kita berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebelum sholat apa yang kita siapkan? Kita berwudu, kemudian ya bahkan tidak ada yang kita mandi lebih dulu, lebih terasa khusyuknya berwudu kita berpakaian rapi. Uzur zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu kalau kalian hendak melakukan ibadah sholat. Ibu dan bapak, apabila kita melakukan sholat, tentu kita siapkan diri kita, kemudian kita menghadap kiblat. Kiblat wajah kita adalah tempat sholat kita, sejadah kita. Kiblat dada kita adalah Ka'bah, dan kiblat hati kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu bahagia, ada orang sholat kiblatnya satu aja, hanya kiblat dada, mata tengah mata, hati jauh sekali. Seperti dia hanya bermimpi membacakan sesuatu tidak terasa getaran di dalam hatinya. Makanya bagi kita Bapak Ibu berbahagia, apabila kita sholat, betul-betul kita melakukan persiapan sholat itu secara sempurna, baik wudhunya,
maupun pakaiannya, maupun waktunya, dan kita mengucapkan Allahu Akbar, dan kita merasakan kita berhadapan dengan Allah dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira Bapak Ibu dalam waktu kita sembahyang silahkan. Apabila kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya wa mamat, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Karena itu wahai Tuhan yang meliputi segala. La syarika lahu, saya tidak mensyirikan Tuhan dengan yang lain. Wa bidzalika umirtu, itulah yang dimintakan kepadaku. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang yang menyerah kepada Allah. Hendaknya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu Bapak Ibu, seolah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita seperti itu terbuai kita dengan waktu, tak terasa lama sholat kita. Kenapa? Karena kita berhadapan dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila kita melakukan dan membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah merupakan rukun yang utama di dalam sholat, dan disebut sab'u masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang disebut dengan Quran. Hatinya dan ibunya Al-Quran tersimpul dalam kalimat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah merupakan bacaan wajib di dalam sholat kita. Berapa kali kita baca Al-Fatihah sehari semalam Pak Ibu? Berapa kali kita membaca Al-Fatihah sehari semalam? Pikir berapa? 4 kali. Kita membaca Al-Fatihah sehari semalam 17 kali. Kalau tidak cukup itu boleh, kalau mau boleh ya, tidak semuanya boleh. Sebab setiap salat ada Al-Fatihah. Minimal kita membaca Al-Fatihah sehari semalam 7 boleh. Kalau kita tambah lagi dengan salat rawatib, tambah lagi dengan salat salat isyraq, ya, salat witir, salat tahajud, agaknya berapa kali kita membaca Al-Fatihah sehari semalam. Itulah inti daripada salat kita adalah Al-Fatihah. Dan kita kaji dalam Al-Fatihah Bapak Ibu bahagia, ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan kita kepada Allah yang paling utama adalah ihdinas siratal mustaqim. Di mana kita baca? Di dalam salat. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Waktu yang terbaik hambaku kepadaku adalah waktu salat, dan waktu terbaik bagi hambaku kepadaku adalah waktu sujud. Berarti apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim di dalam salat, berarti itulah permintaan kita yang terbaik. Apa permintaan kita Bapak Ibu? Ya Allah, berikanlah aku hidayah kepada jalan yang benar. Berikan aku petunjuk dalam kehidupan supaya jangan tersesat, jangan melakukan perbuatan maksiat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang menuju kepada kebaikan yang lurus. Seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang pernah Kau berikan kepada orang-orang yang Kau berkahi mereka dan berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin wassadari wassalihin. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Para rasul, para nabi, para syuhada, as-sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, orang-orang yang baik kalau kita untuk bersama mereka.
Jadi Bapak Ibu bahagia, jelas bahwa kita dalam permintaan kita di dalam sholat adalah hidayah, menjadi kita orang beragama, menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang mendapat nikmat seperti nikmat yang Allah berikan kepada Rasul dan Nabi. Kapan kita minta itu? Apabila kita melakukan sholat. Hendaknya bapak-bapak, ibu-ibu berbahagia, sesulit-sulit apapun kita, sesusah-susah apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena itu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan sholat, mereka adalah baginya adalah neraka saqar. Orang yang tak sholat, ibu, kalau tempatkan mereka nanti di neraka itu namanya neraka saqar. Neraka saqar yaitu neraka yang terdiri dari pecahan besi tembaga yang dihancurkan. Tidak bohong. Kalau air yang mendidih itu 100 derajat, hanya air yang mendidih. Tapi kalau panasnya bisa menghancurkan besi, berapa panasnya. Bagaimana orang yang melelah dan melalaikan sholat? Fawailul lil musallin. Artinya neraka bagi orang yang melalaikan sholat. Sembilan zuhur jam 2, main asar jam 5.30, main maghrib jam 7, main isya jam 9, main subuh jam 6.30. Kenapa tidak ditarik pangkal? Kenapa melalaikan waktu sholatnya? Itu pun Allah berikan ancaman supaya jangan dia melakukan melalaikan. Fawailul lil musallin. Neraka bagi orang yang melalaikan sholat. Siapa itu? Orang yang melalaikan dan waktu salatnya dilalaikan dan di dalam salatnya tidak merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu bahagia. Makanya salat merupakan ibadat utama dalam 5 sebagai rukun Islam yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita ini: membaca syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Maka ibadat yang merupakan ibadat yang wajib, tidak mengenal umur, waktu dan tempat dan siapapun, adalah sholat. Tidak bisa toga duduk, tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring isyarat mata, tidak bisa juga dengan hati, tidak bisa juga ialah mati. Tidak terlihat Pak. Ada orang yang berpikir baru, tidak mau teropong loh. Mulai di rumah subuh, namanya subuh, asar, maghrib, isya, ada sholat. Bila sholat sampai di rumah, subuh, zuhur, maghrib, isya. Qadaan sholat, ya. Kok itu konan beda lewat. Bapak-bapak yang berbahagia. Kita berbahaya kalau apabila kita tinggalkan sholat. Berbahaya, terputus rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat anak bapak ibu dan orang tua berbahaya. Apa kata ayah kanannya? Terserah bahayu. Nak pulang, nak tidur, nak kamano, nak royok, nak main, nak pokoknya terserah. Kiki itu sayang bomi. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah melakukan itu berita, tidak ada teguran Allah kepada kita, dibiarkan kita sesuai apa yang kita lakukan. Kita takuti Allah tidak lagi menghiraukan kita tidak termasuk lagi hamba Allah yang menjadi perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Bapak-bapak ibu-ibu berbahagia. Yang mudah-mudahan dengan kita melakukan sholat seperti ini, kita berharap ya umat Islam yang khususnya kita ini betul-betul menjadikan salat merupakan ibadat utama dan dalam rangka bermuamalah, bermujahadah dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahagia dengan adanya gerakan seperti ini, menimbulkan semangat kita untuk melakukan berjamaah.
dan mudah-mudahan ke depan apabila kita sudah menyiarkan apa yang kita lakukan ini kepada anak cucu kita, insya Allah negeri kita menjadi badatun thayyibatun warahmatullahi. Walau anna amru aman wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Janji Allah kepada kita, seandainya sebuah negeri, sebuah negara, sebuah bangsa beriman kepada Allah dan patuh kepadanya, artinya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna ilaihim barakatin minas samai wal ardh. Akan kami buka kepada mereka rezeki dan nikmat, keberkahan minas sama, yang turun dari langit itu adalah hujan yang memberikan kedamaian dan kesejukan dan memberikan manfaat kepada tanaman kita. Kalau seandainya hujan yang turun tidak lagi manfaat dan musibah menimbulkan banjir, itu adalah teguran Allah Subhanahu. Akan aku turunkan rahmat dari langit dan akan dikeluarkan rahmat dari bumi. Apa itu? Tanaman dan hasil pertanian kita. Syaratnya apa? Apabila kita beriman dan apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin berbahagia. Apa sasaran dalam kehidupan kita yang harus kita tuju? Ini memang perlu Bapak Ibu kita sampaikan bahwa sholat merupakan bahagian daripada tuntutan yang harus kita lakukan dalam hidup beragama. Tujuan Bapak Ibu berbahagia kita hidup ini adalah Allah tetapkan bagaimana kita supaya beragama. Beragama itu ada 3 tingkatannya. Ya, pertama kita dibilang sebagai mukmin. Kalau selain mukmin apa namanya? Minal kafirin. Walaupun sekarang mungkin ada juga orang yang tak nyaman dikatakan kafir ya, tapi dalam lingkungan kita itu harus jelas kita ya. Tapi tidak boleh kita lakukan saya mau kafir di sini ya, tidak boleh ya pejabatnya. Tapi dalam lingkungan kita membagi manusia itu ada mukmin, ada kafir. Nah, kita masuk kepada golongan pertama. Minal mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang benar. Ini dasar bagi kita sebagai orang beragama dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini Bapak Ibu berbahagia, kayak kita dalam kehidupan kita beragama di Indonesia ini dan bahkan bagi banyak negara, seorang kita yang beriman itu jelas panduan imannya adalah beriman dalam konsep ahlu sunnah wal jamaah. Arti kata konsep iman ahlu sunnah wal jamaah untuk mudah kita pahami Bapak Ibu, kita meyakini akidah 50. Meyakini akidah 50. Biasanya ibu-ibu itu pada maghrib dan isya ada namanya nyanyian Baramulo. Tidak tahu kalau di sini ya. Kalau di daerah Kampar, daerah Tiris itu ada nyanyian ibu-ibu Baramulo. Baramulo sifat yang wajib bagi Allah 20, yang wajib, yang harus, yang mustahil. Yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus 41. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus 9. Berarti 41 tambah 9 disebut akidah 50. Jadi untuk itu kepada masyarakat kita, khususnya Rokan Bulu atau Rokan Perkoto, dalam berakidah kita adalah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa konsepnya akidah Ahlussunnah? Meyakini akidah 50. Kemudian setelah orang beriman sudah masuk dalam kategori beriman kepada Allah, orang beriman terbagi 2 golongan.
Pertama orang mutakin, kemudian orang yang fasikin. Mutakin ialah orang beriman dan dia patuh kepada Allah. Artinya tidak hanya sekedar beriman, tapi dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana iman? Yakin. Mana takwa? Adalah patuh. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Buwe subuh antikan tobat. Dalam beragama itu maksudnya. Buwe subuh antikan tobat. Suruh Allah tak banyak, tegah pun tak banyak. Sedangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada makhluknya kecuali adalah beban yang sedikit. Tak banyak yang diperintah, tak banyak yang ditogah. Yang diperintah tadi 5, yang ditogah jangan membuat kerusakan. Ada 5 yang dilarang oleh agama yang harus kita jaga. Pertama, jaga agama. Yang kedua, jaga nyawa. Yang ketiga, jaga keturunan. Yang keempat, jaga pikiran. Yang kelima, jaga harta. Berapa yang harus dijaga? 5. Jaga agama, jaga nyawa, jaga keturunan, jaga akal, jaga harta. Itu tenang dijaga. Jaga agama, kita tidak boleh meninggalkan agama murtad daripada agama Islam. Maka kita harus menjaga agama untuk anak cucu kita. Kita menjaga nyawa, tidak boleh membunuh orang lain dan hukum harus dilanggar. Yang ketiga, menjaga keturunan. Ya, kita tidak boleh melakukan hubungan badan dengan bukan suami istri. Sebab dengan melakukan hubungan suami istri dengan orang yang bukan suami istrinya akan melahirkan anak yang tidak punya ayahnya, terputus nasabnya. Kalau anak yang lahir dari seorang ibu yang katakan mau berzina, maka dia adalah terpotong, tidak ada keturunan ketiga. Maka dia sianu anak ibunya. Makanya Nabi Isa Sayyid Isa bin Maryam, ya. Lama terang awak. Kalau ada nama kampung kok orang namanya sianu anak omaknya. Siapa ya? Nonton ya. Kira-kira menjadi beban. Makanya yang ketiga kita harus menjaga agama, menjaga keturunan. Maka itulah ada perkawinan. Kalau memang dia punya kemampuan untuk bisa adil, bisa bini pompeknya pak. Ada izin begini di jamaah sikonya. Kalau dia ada binti banyak-banyak, dia diizinkan dari suami istri ya. Artinya beristri 2-3 itu syar'iyah, bukan hal yang tabu, karena itu adalah problem di tengah masyarakat. Kadang-kadang banyak perempuan daripada laki-laki. Solusinya adalah itu. Cuma kadang-kadang orang sekarang ini lucu. Orang bagi 2 dibully, orang berbuat zina tak ada masalah. Lucu dah ya. Makanya kita bersyariat 3 menjaga nasab. Dan keempat menjaga akal. Bagaimana akal? Tidak boleh kita narkoba. Ini perlu pemerintah ini. Narkoba, narkotik dan obat terlarang. Konon kabar orang katanya sudah nyampe ke desa-desa. Atau sampai ke rotan, tak sampai desa. Ya. Artinya apa? Yang rusak akal adalah narkoba. Padahal akal itulah yang menjadikan manusia mulia daripada binatang. Sekarang kalau dia rusak akalnya, berarti dia mau jadi binatang. Yang kelima menjaga harta. Tak boleh merampok, tak boleh
boleh mencuri, tak boleh menipu, tidak boleh menimbang dengan timbangan yang tak adil. Maka kita perlu ada hukum tentang masalah harta. Makanya Bapak Ibu berbahagia, harta juga harus jelas kita dari mana sumbernya. Dan salah satu yang barangkali yang kita sampaikan dalam kesempatan ini, bagaimana harta kita supaya baik. Bayarlah zakat apabila sampai nisab, dan bagilah warisan apabila orang tua Anda menikah. Saya tahu nih kalau di Rokan, kebetulan di sini Ketua Basnas Rohul Pak Armin ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu Rokan dulu betul-betul membayar zakatnya, termasuk zakat sawit yang hari ini belum merata untuk dibayar oleh masyarakat kita. Kemudian masalah warisan ini jelas, tidak boleh kita pertaruhkan membagi warisan karena bisa saja ini salah, nanti mengambil hak yang bukan hak kita. Saya tahu nih kalau di Rokan sampai toko kalau ada yang nikah, gimana orang nikah Pak? Dan semua banyak atau mau diambil dengan modal aja? Saya jarang saya berbagi, walaupun mungkin di pesantren atau di masjid ulama Rohul, masyarakat yang bertanya tentang bagaimana membagikan warisan. Sebab masalah ini juga masalah yang harus kita sampaikan. Kalau tidak kita bagi harta semati dengan cara faraid, bisa saja orang yang tidak mendapat menjadi mendapat, bisa jadi orang yang banyak dari seketek. Bisa jadi orang yang seketek jatahnya banyak dapatnya. Seandainya kalau ada menantu meninggal, itu dapat Pak. Tidak ya? Pemintu mendapat berakhir apa itu, tapi tidak mendapat warisan. Jadi 5 inilah yang harus kita jaga: agama, nyawa, keluarga, nasab, akal, yang kelima harta. Inilah gunanya kita punya pemerintah, punya negara, supaya yang 5 ini bisa terjaga. Apabila yang kita orang mukmin bisa menjaga yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan, itu namanya mukmin muttaqin. Mukmin muttaqin, mukmin yang patuh kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu apa lawannya? Ada mukmin muttaqin, ada mukmin fasikin. Fasikin maknanya apa? Durhaka. Dan wajib tidak berkorban, dan haram dibabui. Kalau ada anak bapak ibu yang ditungganginya, pikir marah tak? Suruh ke pasar, nyampe ke pohon, suruh jago dia rokok, ya, suruh sekolah dia bolos, dilarang merokok narkoba, ya. Apabila ada manusia yang seperti itu dan berlaku terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dikira bagaimana? Berarti dia orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman yang durhaka kepada Allah min asbalas sabilin, nanti dikerahkan neraka yang nauzubillah. Maka Bapak Ibu berbahagia, salat subuh yang terakhir ini adalah mencerminkan bagaimana kita sebagai mukmin yang muttaqin. Sebab di luar sana ada orang mengaku-ngakunya mukmin dalam KTP, tapi semacam pun tidak hadir. Ya, dan sembahyang dari gue dan judi online di air. Ada judi online dan pergi apa orang, ya bisa ditukar chipnya ya. Ini bahaya. Saya kemarin baru pulang dari Aceh Pak, dipampangkan di di pintu kota, haram menerima uang chip. Dan kepada semua masyarakat harus berusaha mengatasi generasi muda tidak melakukan judi online. Apalagi Bapak Ibu ini kelenang sholat. Bahkan ibu-ibu dapatnya selfie ini. Biar selfie biar. Itu di-share foto ibunya. Ini apa ya? Ini tanda kemajuan. Tapi mungkin di balik itu
ini memang ada manfaatnya, tapi juga besar juga kotorannya, ada judi online dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bahagia, mudah-mudahan yang 5 ini bisa kita jaga. Aku lagi dari mau bilang ya Pak ya, agama, nyawa, keturunan, akal pikiran, harta. Apabila kita menjaga agama, menjaga hidup kita sehat, menjaga kita keturunan tidak melakukan perbuatan maksiat, kemudian menjaga akal tidak narkoba, kemudian menjaga harta tidak mencuri merampok dan tidak ninja, tidak menimbang untuk wali sebalik atau untuk majuan 9 on. Ada timbangan 2 macam Pak ya. Itu membalik ikut timbangannya. Sekilo menjadi sebalik atau untuk membalik itu menjual. Nah 10 jadi 9. Tapi 2. Membalik dapat sama atau menjual dapat sama atau. Kalau TAI dan seratika yang nimbang. Nah 2 macam itu santi pun 20 kilo. Setahun lah 7 kilo 50 tahun akan di ujung nanti di akhirat apa yang kita lakukan itu nanti akan diadili, yang pada saat itu adalah Malik Yaumiddin, Allah lah sebagai hakimnya. Jadi Bapak Ibu, yang mukmin terbagi manusia terbagi 2, mukmin dan kafir. Yang mukmin terbagi 2, muttaqin dan fasik. Dikira namanya yang kita ambil. Muttaqin dan fasikin. Jadi kau tahu bila mana Pak ya? Ambo mengaji dia batangnya. Ancak nama 2, cik muttaqin, cik fasikin, cik nama anak. Ya, hati-hati Pak ya. Fasik itu maknanya berpokok. Artinya tidak melakukan kewajiban dan melakukan apa yang. Kemudian mukmin yang muttaqi itu adalah hendaknya mukmin yang terbaik, bukan sekadar dia melakukan perintah dan meninggalkan larangan, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih berbuat karena mendapatkan pahala dan takut kepada dosa, itu masih dalam tataran manusia biasa. Tapi kita ini mudah-mudahan kita menjadi manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Orang yang beramal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia melakukan ketaatan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dalam rangka itu, maka di rokan dulu ada namanya suluk dan tarikat. Nah, tarikat itu dalam rangka mensucikan rohani untuk menjadikan orang cinta kepada Allah dan selalu dalam hidupnya dan dia merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, maka orang mukmin muttaqin, ada lagi mukmin muttaqin tadi yang muqarrabin, orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang hadir hatinya di mana saja, kapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Apabila kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Maka dalam rangka itulah Bapak Ibu berbahagia, apabila kita melakukan salat subuh berjamaah, iman kita bertambah kuat, amal ibadah kita bertambah banyak, insya Allah hati kita bertambah suci dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin berbahagia, maka itulah pedoman kita dalam beramal, di dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam berakidah kita ada guru kita dan pedoman kita untuk dipahami oleh masyarakat, khususnya rokan bulu dan rokan perpoto. Kalau kita berakidah, akidah kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita beramal ibadah, kita bermazhab. Namanya mazhab komplek, ada mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. Nah kita kalau orang dulu ini, karena guru kita Syekh Abdul Ghani dulu sampai ke Siko dan juga Buya Darus
memang antara Batu Sudai ke Sikolor ada jalan penghubung yang bisa dihubungi, maka rokan Ompek Kotor tidak asing bagi Darussalam. Banyak alumni Darussalam yang berasal dari rokan Ompek Kotor. Dan kita paham bahwa pesantren Darussalam dalam beramal dengan mazhab Syafi'i. Nah, kalau ada orang yang berpaham dengan selain itu dalam masalah amaliyah boleh saja. Ya, tidak harus menjadi gaduh, ya. Kalau kita ke Mekah semayang, orang imam sholat itu baca bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat semayang itu enggak? Boleh kita semayang itu imamnya tidak baca bismillah? Boleh. Cuma kita membaca bismillah. Imam silakan tidak membaca bismillah karena menurut dia bismillah bukan bahagian daripada Al-Fatihah. Jadi kalau bismillahnya Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa semayang kalau sekolah menjawab ada. Ikuti, boleh kita ikuti imam yang tidak baca bismillah. Cuma kita tetap baca bismillah. Ada perbedaan itu tidak akan menjadi masalah. Ada masuk wudhu juga berbeda. Kata orang tua wudhu tidak bakal jadi beruji, iko bakal. Itu perbedaan itu boleh di dalam agama sebab mazhab Nompek. Jadi dalam masalah iko bagi kita sebagai Islam rokan dulu, silakan berbeda pendapat dalam masalah amaliyah, tapi jangan salah menyalahkan. Jangan membid'ahkan apalagi kafir dan kafir. Silakan beramal, kita punya pedoman masing-masing. Kemudian lebih khusus lagi, kita dalam mensucikan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ada namanya at-tariqah. Tariqah adalah sistem pembersihan jiwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perkara sunnah. Atau usul ya sunnah. Sebab itu mengarah kepada perbuatan menambah pahala. Arti kata orang suluklah barangkali yang betul-betul menerapkan Islam secara utuh. Sebab apa? Dia suluk 10 hari, salat di awal waktu berjamaah di masjid di surau. Kalau 10 harinya salat Jumat salat suluk 10 hari, berarti dia melakukan salat berjamaah sebanyak 50 kali. Dalam sebuah hadis mengatakan siapa yang melakukan salat berjamaah 40 kali berturut-turut tak terputus dibebaskan dari azab kubur. Tapi dia kok 40 dah semayang betul ada itu ya. Ini fadilahnya, keuntungannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berbahagia. Kita yang hadir pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah umurku yang ada ini yang terakhir ini min husnil khatimah. Ya, ada kata apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah salat dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya akan menutupi kesalahan dan dosa kita masalah. Sebab Allah taala menilai kita yang terakhir. Kalau orang terelok dipangkat elok dulu macam mana? Kalau buruk dipangkat tapi ajak dulu, baik. Nanti tidak mulia, elok dipangkat, buruk dulu. Namanya su'il khatimah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada hari ini, mudah-mudahan kita syiarkan salat subuh berjamaah ini dan menjadikan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan hamba Allah yang bertakwa dan hamba Allah yang dekat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pengajian pada kesempatan ini, dan bagi kita Bapak Ibu, salat subuh ini ada 2 salat sunat yang harus kita lakukan. Salat sunat fajar sebelum subuh itu pahalanya lebih berat dari bumi dan langit. Ini maknanya dahsyat dan besarnya pahala. Kemudian ada salat terbit matahari.
Kata Nabi, apabila ada orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir dia atau bertaklim dia sampai terbit matahari, kemudian dia lakukan sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya adalah seperti orang melakukan haji dan umrah, tamat sempurna. Jadi Bapak Ibu kalau mau di hari nanti haji dan umrah, sholat subuh, sudah sholat subuh, ceramah atau baca Quran atau berzikir, setelah masuk waktu isyraq lakukan sholat sunat 2 rakaat. Niatnya sengaja aku sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah. Lihat Bapak Ibu, insyaallah yang ada teruskan, yang tidak mudah-mudahan sampai kita menambah amal kita. 2 sholat yang berserta dengan sholat subuh adalah sholat sunat fajar dengan sholat sunat isyraq. Pada saat ini saudara-saudara kita pada hari ini tanggal 15 sholat isyraq kita pada jam 6:25. Jadi masih ada 15 menit. Setelah itu masih dianggap lagi masanya saatnya terbit matahari. Walaupun matahari nampak, tapi kan orang yang berilmu tentang perjalanan tadi kan lebih kelihatan. Ini lewat sedikit masalah. Kalau kita masih berwudu dan sholat isyraq setelah ini, mudah-mudahan nanti ke depan setiap GSSB kita sertai 2 sholat tadi, sholat fajar. Sholat fajar maknanya apa? Sholat subuh qabliyah. Kemudian ditambah nanti setelah itu apabila terbit fajar dan terbit matahari namanya sholat sunat isyraq. Sengaja aku sholat sunat isyraq 2 rakaat karena Allah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah berkah kita semua dan menambah keimanan dan menambah ketaatan dan menambah cintanya kita kepada agama. Terima kasih atas perhatian. Maaf mungkin ada yang tersinggung. Dia tersinggung Pak? Oh, pejago tersinggung. Maksudnya tersinggung perasaan ya. Lihat maafnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa di pagi hari ini fadilahnya berkahi rezeki. Mudah-mudahan rezeki kita pada hari ini diberkahi dan taala, insyaallah setiap pagi kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana ighfir lana dunya allati fiha ma'ashuna wa akhirata allati ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mughni ya mu'in ya rahim ya wadud aghnina bi halalika al-haramika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana hayatana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bis shaqawati wal khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liasatidina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Ya Allah. Amin 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 dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru dawahum alhamdulillah. Taqabbalallahu minna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an.